Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan sekarang, pertemuan ke-9 dan 10, kita akan masih melanjutkan bab yang kemarin, masih ngebahas tentang harga pokok pesanan. Cuma kali ini kita ngebahas soal latihan. Jadi kalau kemarin itu soal tugas yang sudah Anda kerjakan, bahkan sudah dikumpul ya, walaupun ada yang belum kumpul ya. Sekarang kita akan bahas kembali tentang harga pokok pesanan, baik perhitungannya maupun jurnalnya. Saya sebut soal ini adalah soal latihan. Ini penutup dari bab ini ya. Yang akan kita bahas ini adalah perhitungannya ya, jurnalnya, laporan laba ruginya enggak kayaknya ya, sampai jurnal aja. Transaksi ini terjadi selama bulan September 2020. Nama perusahaannya PT Maju Pesat. Pesanannya ada 3, yaitu 09001 ini, 02 dan 03. Ini transaksinya cuma 9, tapi Anda perhatikan coba nomor 2, kita pelajari dulu ya, supaya Anda membahasnya nanti paham. Harusnya tambah paham karena kemarin kan sudah juga. Masing-masing pesanan dikerjakan selama 10 hari kecuali 09001. Dia memerlukan 15 hari. Awas. Jadi kalau nggak teliti nanti disangkanya 10 hari semua ya. 1 hari kerja itu 8 jam. Jadi kalau 10 hari berarti 80 jam kan? Gitu ya. Dan 1 hari mesin bekerja selama 4 jam. Gitu ya. Jadi hari kerjanya 8, jam mesinnya 4. Jadi artinya 1 hari itu mesin hanya hidup 4 jam ya. Itu maksudnya ya. Kenapa jam ini dijelaskan juga? Karena ada yang dasar pembebanan BOP-nya pakai jam mesin. Kita lihat nanti ya. Bahan baku masing-masing memerlukan 50 unit bahan kecuali pesanan yang 002. Awas, hati-hati, ada kecualinya ya. Semua ada kecualinya nih. Dia memerlukan 80 unit. Jadi lebih banyak ya. Semua bahan sudah tersedia. Maksudnya tidak ada transaksi pembelian bahan berarti kan. Oke ya. Keempat, datanya ya. Ini bukan transaksi ya, data. Nanti jurnalnya diminta urutannya ada di bawah ini, D1 sampai D6. Biaya overhead pabrik ditentukan di muka atas dasar jam kerja langsung JKL kecuali yang 003, 09003. Pesanan yang ketiga dasarnya adalah jam mesin. Nah, ini makanya di sini ada jam mesinnya kan. Gitu, hati-hati ya. Jadi nggak semuanya JKL, ada yang JM, jam mesin ya. Yaitu 09003 ya. Paham ya? Ada yang JKL, ada yang jam mesin. Ini untuk BOP-nya ya. Anggaran BOP tahun ini ditentukan 200 juta. Taksiran JKL-nya 10.000 jam 1 tahun itu. Berarti tarifnya bisa Anda hitung dengan cara apa kemarin? Membagi ya. Awas kebalik, jangan 10.000 yang dibagi 200 juta ya. Kalau JKL berarti pembaginya JKL. Kalau dasarnya jam mesin ya pembaginya jam mesin. Ya, untuk jam mesin taksirannya adalah 4.000. Harga bahan baku per unit 100.000. Waktu belinya ya. Tapi nggak ada transaksi pembelian di sini ya. Ketujuh, tarif upah langsung dihitung 30.000 per jam.
atau satu hari 240.000. Dari mana 240.000? Ya satu hari kan 8 jam, 8 kali 30.000 kalau mau dihitung harian. Tapi tarif yang resminya 30.000 per jam. Pesanan 9001 sampai dengan akhir periode masih dalam proses alias belum jadi, berarti 001 masih dalam proses, sedangkan 02 dengan 03 telah selesai sebagai produk jadi. Berarti dari 3 pesanan ada yang sudah jadi, ada yang masih dalam proses. 9. Produk selesai atau produk jadi telah diambil oleh pemesannya gitu ya. Dan telah diterima tunai. Jadi penjualannya berarti tunai ya. Harganya 100% di atas harga pokok. Jadi kalau harga pokoknya setelah Anda hitung nanti misalkan 500.000, berarti harga jualnya 1 juta kan gitu ya. Karena 100% keuntungannya, sama aja gitu ya. Di atas harga pokok itu berarti kan keuntungannya. Berarti keuntungannya 100%. Dari data di atas, saudara diminta menghitung tarif BOP. Ada 2 nih tarif BOP-nya, dasarnya ya. Ada yang JKL, ada yang jam mesin. Ini dirinci pertanyaannya ya, supaya Anda menjawabnya terarah sesuai dengan urutannya ya. B. Hitung harga pokok produk jadi, yaitu 02 dengan 03. Karena 01 kan masih dalam proses. Gunakan tabel dalam menjawabnya seperti contoh sebelumnya atau seperti soal sebelumnya ya. Hitung harga pokok produk dalam proses yang 01. Gunakan tabel juga. Nah, jurnalnya ini yang terkadang jadi masalah ya. Nah, dengan memperhatikan video ini saya kasih petunjuk ya. Anda perhatikan. Mencatat pemakaian bahan baku. Ini sudah ada ini. Rumusan menjurnalnya kan. Nah, lihat poin 1B. Lihat poin 1B. Mana yang 1B itu? Ya ini di atas yang sudah modulnya sudah Anda download ya. Sudah di print out harusnya malah supaya lebih enak lihatnya. Ini di sini halaman berapa nih jurnalnya? Halaman 6 ya. Halaman 6, dari halaman 5 sampai halaman 6. Kalau 1B ya ini 1B ini kan nomor 1. B-nya ini bahan baku. Bahan penolongnya kalau ada, kalau nggak ada ya bahan baku aja BB ya. Gitu ya. Nah, untuk kedua D2 mencatat pemakaian tenaga kerja langsung. Yang pemakaian itu kan yang melekat ke barang. Jadi tenaga kerja yang melekat ke barang dalam proses. Nih. Perhatikan 2B. Lihat lagi di atas 2B tadi. 2B tadi. Halaman berapa? Halaman 6 tadi ya. 2B. Ini kan 2. Nah, 2B-nya ini. Nah, distribusi kalau di sini namanya. Namanya distribusi. Mencatat pemakaian tenaga kerja langsung ini sama dengan distribusi. Ya, 2B. Jadi B nama akunnya BDP BTKL. Padanya dilihat di sini. Beban gaji dan upah. Gitu ya. Udah ada petunjuknya nih, maka videonya harus diperhatiin ya. Yang ketiga mencatat BOP ke produk dalam proses. Nih perhatiin 3A. Mana 3A? Ini 3A-nya ya ini. Pembebanan BOP namanya kalau di sini. Tapi ingat ya, pembebanan ini nih ada kata perhatikan. Jadi saya tekankan di sini untuk yang lihat video ini. Perhatikan benar-benar supaya nggak salah ya. 3A yang dimaksud itu kan jurnalnya seperti ini. Tapi perhitungannya setelah Anda tahu tarif BOP,
Ada yang dasar JKL, ada yang jam mesin kan. Nah, Anda gunakan jam mesin atau jam kerja langsungnya. Jangan Anda pakai yang 10.000 ini. Kalau menentukan tarif ya kan udah Anda jawab di poin A kan. Nomor 5 ini datanya untuk jawab yang A. Tetapi setelah Anda tahu tarifnya di poin A, untuk menjawab yang poin 3 D3 berarti sangat erat kaitannya dengan poin A-nya. Gimana caranya? Ya kalau tarif JKL-nya sudah dapat kali jam JKL yang dipakai untuk produk pesanan 00 berapa nih yang pakai JKL. Yang JKL 00 berapa? Kecuali 003. Nah, 001 dengan 002. Berarti yang pakai jam yang pakai JKL itu pesanan 09001 dan 09002. Nah, berapa jam mesinnya ini totalnya nih? Jumlahnya ini berapa nih jumlahnya? Jumlah JKL-nya. Nanti kaliin dengan tarifnya gitu loh. Ya. Sedangkan yang jam mesin itu pesanan 09003 ya kan. Nah, juga sama kaliin, tapi jumlahnya bukan JKL, jumlah JM jam mesin kali tarifnya. Tarifnya juga hati-hati, bukan tarif JKL, tapi tarif jam mesin gitu. Nah, setelah Anda kaliin ini dua ini ditambah, nah itu masuk poin 3 ini. Gitu ya. Jadi poin 3 ini hati-hati nih. Makanya saya tekankan nih, perhatikan lebih gitu ya. Nah, karena nggak semuanya pakai JKL kan, ada yang jam mesin. Maka Anda tambahkan nanti ini kan gitu. Ya, setelah Anda tahu jumlah JKL-nya, dua pesanan ini kan kali tarifnya. Tarifnya kan ada di poin A. Tarif jam mesin maupun tarif JKL ya. Ini tarif JM jam mesin. Ya, ini. Kalau ini tarif JKL. Kan gitu. Ya, jadi yang nomor 3A hati-hati ya. Tapi enggak juga susah karena poin A-nya sudah ada jawabannya. Gitu ya. Nah, untuk yang 4 mencatat produk jadi kan udah biasa. Sudah pernah ya, mencatat produk dalam proses. Dari mana produk jadi ini datanya? Ya, setelah Anda jawab dulu yang poin B ya. Kalau yang dalam proses, setelah Anda cari poin C, gitu ya. Baru penjualan. Nah, penjualan ini kalau ngelihat perhatiin data nomor 9 nih tunai ya. Penjualannya tunai semua, nggak ada yang kredit ya. Dan labanya ingat ya, 100% boleh dibilang. Ini harga jual 100% di atas harga pokok. Di atas itu berarti keuntungannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan harga pokoknya sudah Anda hitung nilainya 500, maka harga jualnya 1000. 2 kali lipat jatuhnya ya. Oke, selamat mencoba. Kerjakan di kertas folio warna pena warna biru seperti biasa, rapi, bersih. Dan untuk soal ini nanti saya saya upload, Anda bisa download, tapi juga bisa lihat di videonya ini. Tapi kalau yang di yang di download tidak ada penjelasan ini ya. Oke, ini soal ini menjadi perhatian saya, jadi saya cek benar gitu ya, maksudnya siapa yang telat, siapa yang tidak, siapa yang rapi, siapa yang tidak, siapa yang benar. Atau kalau ada yang salah, ini jawabannya akan saya kasih tahu. Selebihnya akan saya jawab nanti. Gitu ya. Jadi kalau yang salah ketahuan, Anda juga bisa ngoreksi gitu maksudnya. Dan jangan telat. Biasa, ini 2 hari.
setelah pertemuan hari ini seperti biasa. 2 hari setelah pertemuan hari ini. Oke ya, pada jam kuliah yang sama. Semoga Anda sukses mengerjakannya. Amin.